Halo semuanya, Saya Rizka Apriliani dengan NIM 21080161010. nama saya Kevin Rambaskito dengan NIM 2108080160012. Saya Yulita Erika Hasanuddin dengan NIM 21080161027. Pengimplementasian Pancasila dan norma hukum di era media sosial. Media sosial seperti yang kita tahu merupakan tempat berbagi cerita, bertukar kabar, menggali berbagai informasi, serta sebagai sarana hiburan di waktu kita senggang. Media sosial sendiri saat ini sudah marak digunakan, mulai dari usia anak-anak hingga orang dewasa. Namun, perlu diingat, apakah dalam penggunaan media sosial ini sudah mengimplementasikan Pancasila dan norma hukum yang berlaku secara baik, benar, dan tepat? Karena ketika melihat fakta dalam keseharian bahwa penggunaan media sosial ini masih banyak terjadi pelanggaran. Contohnya, adanya penipuan, kata-kata kasar yang tidak pantas, dan pembulian antar sesama pengguna media sosial itu sendiri. Hal ini sudah jelas melanggar Pancasila dan norma hukum yang berlaku. Lantas, bagaimana caranya agar pengimplementasian Pancasila dan norma hukum dapat berjalan baik dalam era media sosial? Oleh karena itu, dalam makalah ini kita akan mengkaji lebih dalam apa yang dimaksud dengan pengimplementasian Pancasila dan norma hukum, serta menemukan solusi agar pengimplementasiannya dapat dilakukan secara baik, benar, dan tepat agar pengguna media sosial itu merasa nyaman dan aman. Rumusan masalah seperti apa yang dapat menjawab persoalan ini? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengimplementasian Pancasila dan norma hukum di era media sosial? Yang kedua, mengapa pengimplementasian Pancasila dan norma hukum di era media sosial saat ini sangat penting? Yang ketiga, siapa saja yang berperan dalam pengimplementasian Pancasila dan norma hukum yang berlaku di dalam era media sosial? Dan yang keempat, mengetahui bagaimana caranya atau menemukan solusi agar pengimplementasian Pancasila dan norma hukum ini dapat dilakukan secara baik, benar, dan tepat. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah yang pertama, untuk mengetahui secara dalam apa yang dimaksud dengan pengimplementasian Pancasila dan norma hukum. Yang kedua, mengetahui seberapa pentingnya pengimplementasian Pancasila ini serta norma hukum dalam era media sosial. Yang ketiga, mengetahui seberapa banyak atau siapa saja orang yang berperan dalam pengimplementasian Pancasila dan norma hukum yang berlaku dalam era media sosial. Dan yang terakhir, menemukan solusi atau cara agar pengimplementasian nilai Pancasila dan norma hukum dapat berjalan baik, benar, dan tepat. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita hidup di zaman serba digital, yang salah satunya tak bisa lepas dari penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya dilakukan di dunia nyata saja, kita pun sudah bisa melakukan berbagai macam aktivitas, baik itu pekerjaan, pendidikan, perekonomian, bahkan menghibur diri pun bisa kita lakukan, bisa kita dapatkan hanya lewat layar dunia maya. Tapi, tahukah kalian jika dalam bermedia sosial pun kita harus mengimplementasikan Pancasila dan norma hukum dalam penggunaannya? Terlebih lagi sebagai warga negara yang tinggal di Indonesia, sebuah negara hukum yang memiliki Pancasila sebagai ideologi dasar negara, ditambah dengan adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang turut mengatur kehidupan masyarakat di dalamnya. Nah, dengan adanya berbagai macam peraturan yang berlaku inilah yang menjadi alat kontrol diri kita dalam beretika di media sosial. Pengimplementasian Pancasila dan norma hukum pastinya sangat familiar di telinga, tapi sayangnya tak semua orang mampu memahami maknanya. Pancasila dan norma hukum tak hanya sekedar menjadi aturan semata, tapi nilai-nilainya harus diterapkan, dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya di era media sosial seperti saat ini, media sosial dapat menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, baik batasan ruang maupun waktu. Dunia bebas tanpa batasan yang berisi orang-orang dari dunia nyata.
Setiap orang bisa jadi apapun dan siapapun di dunia maya. Saking bebasnya dunia maya ini, tak jarang para penggunanya pun banyak yang melupakan etikanya. Hal ini terbukti dari banyaknya berita bohong, ujaran kebencian, diskriminasi yang bertebaran di mana-mana. Bahkan, sebuah survei pun menyatakan jika Indonesia merupakan negara paling tidak sopan dalam platform digital di Asia Tenggara. Hal ini pun menunjukkan bahwa pengimplementasian Pancasila dan norma hukum di negara kita masih sangatlah rendah. Lalu, seberapa pentingkah pengimplementasian Pancasila dan norma hukum di era media sosial saat ini? Tentu saja jawabannya sangatlah penting. Sangat perlu disadari bahwa Pancasila bukan hanya sekedar kalimat yang dihafalkan, melainkan sebuah sumber dan pedoman untuk menjalankan kehidupan yang berperi kemanusiaan sebagaimana warga negara Indonesia. Etika dan moral pun dari nilai-nilai Pancasila inilah yang mencerminkan kebajikan luhur bangsa. Setelah pemaparan yang telah disampaikan oleh Saudari Rizka tadi, beberapa dari pendengar mungkin akan bertanya-tanya, siapa saja sih yang berperan dalam implementasi tersebut? Yang pertama, teman-teman, adalah negara dan hukum sebagai otoritas tertinggi untuk mengelola, mewujudkan, dan menjaga kestabilan dalam pengimplementasian. Dapat kita lihat dengan langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan yang kedua adalah tim nasional dari platform media sosial sebagai bentuk bahwa suatu negara telah menerima kerjasama dan telah menerbitkan izin bagi platform media sosial untuk beredar dan beroperasi di negara secara legal. Indonesia sendiri dapat kita lihat contohnya seperti YouTube ID, Facebook ID, dan Google ID. Yang ketiga ini bisa kita bilang paling akrab di kehidupan kita di media sosial, yaitu para influencer sebagai pihak yang memiliki followers atau pengikut yang cukup banyak di media sosialnya dan mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap followers mereka. Yang keempat yaitu kita semua sebagai pengguna media sosial dan sebagai masyarakat pada umumnya yang hendaknya menggunakan kebebasan kita dalam bermedia sosial dengan bijak dan bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya pembahasan keempat yaitu cara implementasi Pancasila dan norma hukum di era media sosial. Terutama dan pasti segala hal yang berkaitan dengan cara ini harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan karakteristik Pancasila sebagai dasar ideologi negara kita dan dasar dari segala hukum yang ada di negara kita. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama, kita mulai dulu dari dasarnya, yaitu ada dua cara memahami konsep ideologi dengan benar dalam pengertiannya yang lebih positif dan luas, yakni sebagai perangkat sosial dan mampu berperan sebagai daya penggerak tindakan dan memuat cita-cita negara. Yang kedua, menanamkan dan menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan Pancasila untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali Pancasila di dalam pandangan anak-anak bangsa, sehingga mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan penjunjungan tinggi norma hukum dalam lingkungan masyarakat, yang kemudian akan diimplementasikan kembali ke dalam kehidupan bermedia sosial. Lalu pemerintah juga dapat melakukan implementasi dengan berbagai cara. Salah duanya adalah meningkatkan peran lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas agar membentuk masyarakat yang semakin cerdas dan kritis dalam kehidupan bermedia sosial. Yang kedua ada memberi literasi yang bermuatan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar selektif dan cerdas dalam media sosial. Selanjutnya, tim nasional dari platform media sosial dapat turut bertanggung jawab untuk memberikan edukasi, merumuskan secara konseptual terkait media sosial yang beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan norma hukum, serta mampu menepis dan memblokir beredarnya informasi yang negatif di media sosial. Saya itu juga di sini para influencer dapat melakukannya dengan cara mencerminkan nilai-nilai ideologi Pancasila dan menjunjung tinggi norma hukum dalam kehidupan bermedia sosial yang mulai dari konten maupun tulisan-tulisannya. Maka para pengikutnya ini akan berpotensi besar mengikuti tindakan sang influencer tersebut. Yang terakhir adalah kita sebagai warga negara Indonesia dapat turut pula menerapkan implementasi ini dengan cara mencermin pada sila pertama, yaitu kita dapat bertoleransi di media sosial dengan mengapresiasi perbedaan agama saudara setanah air kita. Lalu sila kedua, kita dapat mengakui kesamaan kedudukan manusia baik di mata Tuhan maupun mata hukum. Sila ketiga, kita dapat menjunjung tinggi persatuan dan tidak menyebarkan isu perpecahan sehingga integrasi nasional dapat tetap dibina. Sila keempat, membudayakan perilaku demokrasi yang sehat dan terarah ke arah yang lebih baik dan positif untuk kebaikan seluruh pihak yang terlibat. Sila kelima, kita dapat berlaku adil, tak sembarang menghakimi masyarakat dalam keseharian kita di media sosial. Pada akhirnya ketika kita melihat fakta dalam keseharian bahwa dalam penggunaan media sosial ini masih banyak melanggar nilai-nilai Pancasila dan norma hukum yang berlaku.
Padahal Pancasila merupakan pedoman hidup bernegara yang sudah seharusnya diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan norma hukum. Norma hukum dibuat agar kita manusia dalam melakukan sesuatu selalu taat akan aturan yang berlaku. Memang media sosial merupakan wadah bagi dunia maya, tapi bukan berarti kita sebagai masyarakat harus mengabaikan kemanusiaan dan etika dalam menggunakannya. Ingatlah bahwa perlakuan kita atau sifat kita di media sosial merupakan perwujudan sifat kita yang nyata. Pancasila juga mencakup nilai-nilai kebaikan dalam berinteraksi. Contohnya, ada sopan santun, kejujuran, toleransi, dan pengamalan kebaikan lainnya. Dengan dipahami dan dijalankannya nilai-nilai luhur Pancasila dan norma hukum yang ada, fenomena hoax, ujaran kebencian, dan diskriminasi di media sosial pasti dapat diminimalisir. Karena seperti yang kita tahu bahwa hal-hal tersebut mengancam integrasi serta persatuan bangsa. Oleh karena itu, melalui seluruh pengamalan nilai-nilai Pancasila dan norma hukum sebagai etika bagi generasi milenial di media sosial, maka individu tersebut akan memikirkan baik-baik hal yang ingin ia tuangkan dan dampaknya di media sosial. Perlu kita ingat bahwa kita ini semua memiliki kebebasan dalam menggunakan media sosial. Namun bukan berarti kita dapat menggunakan kebebasan tersebut untuk merugikan orang lain dan juga merugikan nama baik negara kita sendiri. Kebebasan tersebut haruslah kita pandang sebagai kebebasan bertanggung jawab, karena seperti sebuah perkataan yang menyebutkan bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi negara berdasarkan agama yang beretika dan bermoral.